Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Hey. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, sampai udah berapa lama kepala sekolah di sini? Di sini sudah 3 tahun. 3 tahun gitu. Alhamdulillah ya. Perkembangan muridnya? Bisa dikatakan perkembangan di sini untuk muridnya stagnan. Jadi Karena kami kan sumber siswa dari MTSI Remaja dan SMP. Jadi insya Allah bisa diperkirakan untuk tahun ini berapa, tahun yang akan datang berapa, berdasarkan sekolah yang di bawah. jadi tergantung pada lulusan. Iya. Gitu. Begini Pak Kiai, maksud kedatangan saya akan membicarakan Kiai berkenaan dengan satu permasalahan yang dialami oleh sekolah yang sampai di sini, kemudian solusi pemecahan atas masalah tersebut. Di dalam hal ini saya mohon permasalahan apa yang akhir-akhir ini cukup urgen di sekolah yang sampai itu. Kalau permasalahan yang anggaplah masih belum selesai kami jalankan, yaitu bahwa absensi di sini berhubung dengan jarak ataupun kondisi siswa peserta didik di madrasah ini yang cukup bermacam-macam, kompleks, sehingga kemudian ada beberapa yang belum terselesaikan ya. Dan ini insya Allah dalam setiap tahun pelajaran pasti ada. Problemnya itu Tahunan. absensi siswa. Absensi siswa. Absensi siswa. Jadi beberapa siswa absennya sampai katakanlah memenuhi kategori itu tidak dinaikkan. Tidak dinaikkan. Terus solusi yang sampean tempuh. Sebenarnya dalam jumlah tertentu memang siswa itu harus tidak lulus ketika mencapai target atau batasan A berapa. Tapi kemudian kami mencoba untuk menyelesaikan secara persuasif. Misalnya kami untuk pimpinan di madrasah ini, terutama wali kelas bersama BK, melakukan rekapitulasi absensi siswa. Pertama, per bulan. Dalam 1 bulan, siswa kalau sudah melebihi target 10, maka untuk selanjutnya kami akan mengontrol per minggu. Dibatasi kalau dalam 1 minggu 3 saja, 3 hari tidak masuk, maka akan ada tindakan tertentu, misalnya dengan pemanggilan wali siswa. Kalau ternyata masih belum bisa terselesaikan, maka kami mengajak untuk yang lain, termasuk juga dari beberapa stakeholder, siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan jajal untuk. Kalau masih belum juga, maka nanti ketika di akhir semester kami mengadakan musyawarah bersama para guru dan pimpinan untuk membicarakan masalah absensi. Untuk saat ini kriteria kelulusan itu tidak boleh alfa dalam 1 semester lebih dari 20 hari. Jadi kalau di dalam 20 hari ternyata 1 semester itu ada 20 hari absen, maka siswa tersebut tidak bisa untuk melanjutkan kuliah. Dan nanti akan ada konsekuensi tertentu yang kemudian dilakukan oleh Tapi rata-rata endingnya salah satu sampean kan ingin menegakkan aturan. Jadi kalau sudah tidak masuk sekian hari, tidak naik kelas atau tidak lulus. Tapi di satu sisi sampean sendiri peduli, punya rasa peduli, punya rasa kasihan. Endingnya rata-rata apakah sampean keputusan pada aturan atau pada rasa kepedulian kamu? Dilema ini. Iya. Maka
Maka di sini perlunya kita duduk bersama, bicara bersama antara guru-guru, wali, maupun pendidik. Karena seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa latar belakang peserta didik di lembaga kami ada yang lokasi tempat tinggal siswa ke lokasi dasar ini cukup jauh. Ada juga ada faktor keluarga yang mengakibatkan kemudian absensinya agak banyak. Ada juga pengaruh lingkungan atau pergaulan. Makanya ketika sampai tidak terselesaikan di wali kelas, tidak selesai di BK, kemudian kami harus menyelesaikan di rapat guru, maka ada beberapa pertimbangan yang kemudian kami lakukan. Misalnya dari wali murid, setelah dipanggil alasan kenapa tidak masuk, absensinya banyak dan begini, makanya juga dijadikan pertimbangan. Kemudian juga dari guru-guru pengajar yang kami lihat memang tidak sama. Ada beberapa guru pengajar sekalipun absennya sudah lebih, tapi kemudian ada pertimbangan lain, keadaan siswanya bagaimana, kemudian memberikan kesempatan kedua agar bisa melanjutkan pendidikan. Nah, yang kami agak repot kalau kemudian ada guru yang ngotot untuk tidak menaikkan misalnya, karena dari beberapa pertimbangan sudah tidak bisa ditolak. Nah, di situ kemudian biasanya dalam musyawarah guru yang menjadi ketok palu yang akan mengambil keputusan adalah kepala. Biasanya di dalam rapat itu kami tidak bisa langsung memutuskan. Misalnya ada yang sudah sangat marah absensi. Maka ketika dibentangkan kepada saya sebagai kepala madrasah, yang saya tempuh di situ di rapat dulu, di pending dulu. Kemudian kami melakukan tindakan yang lain, misalnya menghubungi kepada yayasan sebagai tersangka. Dari yayasan itu kadang kita bisa langsung terjun ke keluarga yang bersangkutan. Bisa juga dengan melihat keadaannya atau maksimal kemudian memberikan perjanjian, semacam perjanjian. Tapi yang jelas kami lebih memperhatikan konsekuensi atau dampak yang akan terjadi. Kalau misalnya tidak dinaikkan, jangan-jangan nanti malah akan timbul masalah baru. Misalnya di keluarganya atau di pergaulan. Apalagi tidak lulus ya Pak. Nah, apalagi seperti itu. Maka dalam kaidah agama kita kan ada istilahnya, kita ketika menemukan sebuah permasalahan maka harus mengambil akhafud daruroi, yang lebih kecil mudarat. Itu yang kami tempuh. Karena memang yang kami inginkan lembaga ini bukan sebuah lembaga yang otoriter yang melakukan mutlak pada aturan, maka ada beberapa pertimbangan yang harus kami. Tapi yang jelas, alhamdulillah dalam kepemimpinan saya selama 3 tahun ini, alhamdulillah tidak ada kasus peserta didik yang tidak naik atau tidak naik. Kalau sebelumnya mungkin ada, tapi yang kami lakukan dengan beberapa cara yang ditempuh, alhamdulillah bisa selesaikan. Jadi intinya akhirnya jatuh pada kepedulian, karena ketika tidak diinginkan eksesnya dirasa lebih besar dari. Jadi sampai setelah memegang kebijakan memakai jalur kepedulian itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya. Tapi yang sempat saya sesalkan 1 tahun kemarin, ada kasus yang seperti itu. Ada seorang siswa karena kondisi keluarganya yang memang sangat memprihatinkan, dia terpaksa keluar dulu berhenti dengan alasan karena mencari uang untuk keluarganya jadi nelayan. Tapi setelah beberapa kali kami melakukan koordinasi dengan pimpinan di menjelang ujian akhir, kami mencoba ke keluarga. Masih ada kesempatan. Eman karena ini sudah kelas 12, kalau tidak sampai punya ijazah.
Masih ditawari loh, beri ditawar. kesempatan. Bahkan ketika itu sudah masalah absensi yang selama ini tidak masuk karena jadi nelayan, kami putuskan Kebijakan. diberi kebijakan anggap ini ada kepentingan keluarga dicatat sebagai ibu. Di keluarganya masih sangat berterima kasih dan siap untuk ikut dalam sisa waktu itu, termasuk dia ikut ujian. Tapi setelah itu hanya kalau tidak salah 2 hari masuk, terus setelah itu tidak masuk. Setelah saya coba datangi kembali ke ternyata ada istilahnya anak petunjuk sensor, sudah tidak pede, malu kepada teman-temannya, termasuk juga ada bayang-bayang dia tidak bisa menjawab pertanyaan di ujian akhir. Ya akhirnya tidak ikut juga. Sekolah sudah sangat memberikan kebijakan, tapi ternyata si anak sendiri karena mungkin lama nggak masuk, kurang percaya diri sehingga kebijakan yang diberikan sekolah tidak diambil ya, dimanfaatkan dengan baik. Karena memang waktu itu yang saya lihat bahwa keadaan keluarganya memang sudah sangat butuh sokongan dari anak laki-laki sebagai bagian dari keluarga itu. Jadi selaku kepala madrasah dan juga ikut prihatin ya. Prihatin. Karena memang sudah tinggal beberapa hari dan jadi ternyata ya mungkin itu yang terbaik. Itu udah Pak Nih, terima kasih. Itu satunya. Ya. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di maksud saya kesini Pak Madun berkenaan dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Jadi saya diberi tugas untuk menanyakan sebuah permasalahan di sekolah. Bapak Husin, Bapak di SDN Pandangan 2 ya Pak? SDN Pandangan 2 ya. Sudah berapa tahun Pak menjabat kepala sekolah? Insya Allah sudah 5 tahun sejak 2017. Jadi gini Pak, saya menanyakan satu permasalahan yang Bapak hadapi akhir-akhir ini di sekolah Bapak. Ada satu permasalahan yaitu tentang murid saya. Dia itu murid saya itu ditinggalkan kepada neneknya. Orang tuanya bekerja di Kalimantan, bapak dan ibunya bekerja di Kalimantan. Murid saya itu ditinggalkan ke neneknya. Dititipkan Pak ya? Ya dititipkan. Jadi yang ngurus neneknya, kebutuhannya sehari-hari ya, tentang ya makannya, ya sekolahnya. Oleh karena itu anak itu sepertinya kurang kasih sayang, sehingga perilaku di sekolah agak menyimpang dari teman-teman yang ya. Setelah saya selidiki, artinya setelah saya sambangi rumahnya, ternyata neneknya juga kurang perhatian karena neneknya itu seorang guru tani, sehingga perhatian kepada cucunya sangat-sangat kurang sekali. Sehingga mungkin karena kurang perhatiannya itu dia kasarannya agak nakal di sekolah. Kalau saya perhatikan masalah ini, saya kembalikan karena anak ini mungkin kurang kasih sayang, sehingga pelakunya berbeda dengan teman-temannya. Ya, teman-temannya seperti mungkin pola apa ya, belajar di rumah kurang juga diperhatikan. Mungkin semuanya sudah kurang perhatian. Paling hanya makannya saja yang diperhatikan. Walaupun kalau memang diperhatikan, karena terus terang yang dia tinggal cuma neneknya, kakeknya sudah tidak ada. Jadi tinggal berdua dengan neneknya. Terus perbuatan yang dilanggar siswa tadi ketika di sekolah misalnya? Ya kadang-kadang menjahit temannya, kadang-kadang mengambil uang sangu atau uang satu, Sampai mencuri, sampai ya, kelihatan. ya. Itu ada laporan beberapa kali. Kalau kita terapkan aturan yang sebenarnya aturan
aturan sekolah. Ya, solusi Iya. penyelesaian masalah yang Bapak tempuh. Solusinya kami meskipun sebagai kepala sekolah kan kita harus musyawarah dulu dengan para dewan para guru. Karena melihat situasi anak ini sebetulnya dia baik tapi karena kurang perhatian, kurang kasih sayang, maka mereka pada dia itu ingin diperhatikan sebetulnya, sehingga berperilaku Nyeleneh. Oleh karena itu teman-teman dan saya memberikan kesimpulan bahwa anak ini harus diberikan binaan khusus. Terus sisi dilematis yang Bapak hadapi ketika menghadapi siswa ini gimana? Sisi dilemanya? Sisi dilemanya ini begini, kalau kita Menegakkan aturan? menegakkan aturan, ya anak ini kan kalau sudah kedapatan mencuri atau ketahuan mencuri, itu kan hukumannya Iya. ya sanksi atau hukuman itu ya berat sesuai dengan aturan sekolah. Tapi kita kembali ke hati nurani. Dan masa anak ini mau di DO atau dikeluarkan gara-gara perilaku yang seperti ini, yang sebetulnya kalau seandainya dia bersama orang tuanya tidak akan melakukan hal-hal yang semacam ini. Maka kami berikan toleransi lah, memberikan kebijakan dengan hati nurani. Anak ini harus tetap bersekolah karena ini merupakan generasi penerus bangsa. Jadi keputusan yang diambil lebih dari sudut pandang rasa kasihan, Ya, rasa-rasa kemanusiaannya yang saya tonjolkan. akan masa depan anak. Iya, betul. Tapi kalau seandainya kita sepandang dengan aturan, maka anak ini kan harus dikeluarkan. Keluarkan. Tapi tidak sampai ke sana. Otomatis saya sebagai kepala sekolah yang memang keputusannya di saya, tapi kan itu harus ada musyawarah dengan guru. Itu anak ini tetap tapi secara perlahan dibina dan juga diberi pengertian kepada neneknya supaya jangan ditinggal sendirian. Itu kadang-kadang ditinggal sendirian, namanya neneknya juga buruh kan, mencari nafkah. Ada juga di kiriman dari Kalimantan, orang tuanya itu ya agak kurang, mungkin di sana juga kurang biaya, kesulitan juga mencari kerjaan. Itu kayak jadi dilemanya antara menegakkan aturan satu sisi yang lain rasa kemanusiaan, kepedulian pada karena ternyata Bapak pengambil keputusan lebih menonjolkan rasa peduli, rasa kasihan daripada saklek sama aturan. Maka kami itu saklek sama aturan, maka ini itu kasihan juga. Dia kan masih kelas 2. Ya sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, Atas waktunya Pak, mari bagus.